Halo guys, di video gue sebelumnya, gue udah membahas gimana caranya kita bisa bikin asisten keuangan pribadi dengan NXN. Yang mana asisten ini bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan kita dan langsung direkap ke Google Sheets. Tinggal kita chat aja di Telegram, habis itu nanti langsung masuk ke Google Sheets ya. Nah, tapi setelah gue upload video itu, ya, gue sadar bahwa ini masih bisa di-improve lagi. Gue pengen nantinya gue nggak perlu ngetik lagi ke Telegram. Gue tinggal masukin aja gambar, habis itu dianalisis oleh AI agentnya, dan langsung direkap ke Google Sheets. Ya. Jadi nggak perlu lagi kita ngetik-ngetik apa yang udah kita belanjakan atau apa pemasukan kita. Nah, ini bisa mempersempit ruang malas kita untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, ini adalah template asisten keuangan kita yang sebelumnya ya. Ini ada di video gue sebelumnya. Gue mungkin nggak bakal jelasin dari awal banget pembuatan si AI agent ini. Jadi buat temen-temen yang belum tonton, bisa nonton dulu video gue sebelumnya ya, untuk bisa ngelanjutin di video ini. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Telegram itu bukan cuma untuk menerima pesan teks saja, tapi juga bisa kirim foto, bisa kirim dokumen, bisa juga kirim file audio. Nah, gimana caranya supaya AI agent kita itu bisa mengenali dokumen atau gambar? Yang mana sebelumnya AI agent kita ini hanya menerima teks saja. Oke, sekarang gue tunjukin. Di sini kita delete dulu ya. Di sini kita disable dulu si AI agentnya, kita kesampingin ya. Sekarang gua mau tes dulu workflow-nya dan kita lihat kalau misalnya kita mengirimkan sebuah teks, apa yang akan diterima oleh trigger kita. Kita tes workflow, kita bisa ketik tes aja. Oke, di sini kita udah menerima nih sebuah teks ya. Nama propertinya adalah teks. Oke, gimana kalau misalnya kita menerima sebuah gambar? Kita bisa pilih foto video. Kita pilih gambar asal aja ya. Oke, sekarang yang kita terima adalah foto, bukan lagi teks. Kemudian gimana kalau misalnya kita menerima sebuah dokumen? Kita pilih yang file. Kita pilih yang gambar yang sama ya, tapi dalam bentuk file. Kalau kita lihat lagi, nah di sini kita menerima properti yang namanya dokumen. Nah di sini kita ingin membedakan, ketika kita menerima sebuah teks, maka langsung dikirimkan ke AI agentnya. Tapi kalau misalnya menerimanya foto atau dokumen, maka kita proses dulu dokumen atau fotonya sebelum kita kirimkan ke AI agentnya. Gimana caranya kita bisa melakukan itu? Kita butuh yang namanya kondisi untuk mengecek apakah yang kita terima adalah teks atau yang kita terima adalah dokumen atau foto. Kita butuh yang namanya if. If ini fungsinya adalah untuk melakukan seleksi kondisi, yang hasilnya nanti adalah true atau false. Nanti kita bakal menambahkan kondisi jika yang kita terima adalah sebuah teks, maka akan langsung kita kirim ke AI agent. Kalau misalnya tidak, atau dalam hal ini adalah false atau salah, maka akan kita olah dulu gambarnya. Di sini kita masih menerima gambar. Oke, sekarang kita coba tes workflow aja. Sekarang kita kirim yang gambar. Kita kirim yang teks. Oke, di sini kita sudah menerima teks. Di if-nya kita ambil yang teks di sini. Setelah itu kita pilih yang string dan exist. Exist ini fungsinya adalah memberikan kondisi jika si teks itu ada nilainya atau teks itu ada di dalam property message, maka dijadikan true. Kalau tidak, maka dijadikan false. Oke, kita coba tes workflow lagi. Kita tes, nah dia akan masuk ke true branch karena si teks ini mempunyai value dan bagian dari properti si message-nya. Oke, sekarang kita akan mengirimkan sebuah gambar ya. Kita coba kirimkan gambar. Kita tes workflow. Di sini kita mendapatkan false branch ya, karena properti teks ini tidak ada di dalam message tadi dan juga tidak mempunyai nilai. Oke, kita udah dapet si fotonya. Sekarang kita bisa tambahkan note Telegram untuk mengambil filenya. Jadi file ini kita nggak bisa langsung dapetin dari trigger message si Telegram. Kita harus ambil lagi menggunakan note Telegram lagi.
Kita cari Telegram, kita pilih yang get file. Untuk mendapatkan file, kita butuh yang namanya file ID di sini. Di sini kita mempunyai banyak foto ya, ada foto 0, 1, 2, dan 3. Dan kalau kita lihat itu file ID-nya sama ya. Nah, ini kita akan ambil file ID dari foto yang paling terakhir. Ganti yang ke expression, masukkan JSON, message, foto, kita ambil yang last ya karena kita pengen yang terakhir. Kemudian kita ambil file ID-nya. Oke, seperti ini ya. Ini baru mendapatkan foto. Sekarang kita akan mengambil dokumen karena kita ingin menghandle dua kondisi tadi, menghandle dokumen dan juga menghandle foto. Oke, kita tes workflow lagi. Sekarang kita kirimkan sebuah file. Oke, di sini kita ada error. Kenapa? Karena kita mengambil foto ya. Sedangkan yang kita kirimkan adalah sebuah dokumen. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita drag and drop aja si dokumen ya. Kalau dokumen itu langsung ada file ID-nya di sini. Oke, kita taruh di sini. Oke, kita kasih kondisi ya. Kalau misalnya dokumen ini ada, maka pakai yang dokumen. Jika tidak, maka menggunakan yang foto. Nah, ini mungkin akan sedikit membingungkan buat teman-teman. Tapi nanti gue bakal langsung share aja file ID-nya ya. Gue bakal share expression-nya supaya teman-teman bisa langsung cobain. Kita kasih juga di sini namanya null safety ya. Ini supaya nggak error teman-teman. Oke, di sini kita udah menghandle si filenya tadi. Kita udah bisa menerima dokumen, kita juga udah bisa menerima sebuah foto. Sekarang kita tes step aja. Oke, di sini gua ada error ya. Jadi error yang gua dapetin ini karena credential gua nggak cocok ya. Gua bakal pindahin ke Farhan Personal Accountant. Kita tes. Oke, kita udah dapet nih file gambarnya. Nah, sekarang kita udah dapetin filenya, kita butuh ChatGPT untuk analisis gambar kita. Kita bisa cari aja OpenAI. Kita cari yang, nah ini ada Analyze Image. Kita klik aja. Gue bakal ganti si credentialnya. Kemudian resource-nya Image, Analyze Image. Kemudian modelnya gue bakal pilih yang lumayan murah ya, 4O Mini. Oke, teks inputnya biarin aja, kemudian kita ganti yang input type-nya jadi binary file, kemudian kita ambil yang data. Kita coba test step. Oke, di sini kita ada error ya, invalid meme type, only image types are supported. Kalau kita lihat di sini, meme type kita adalah application octet stream. Nah, ini nggak bisa diterima oleh si ChatGPT. Nah, tenang aja teman-teman ya. Gue punya triknya gimana supaya si meme type ini kita ubah menjadi gambar. Yang pertama kita akan convert dia menjadi base 64 dulu. Kita cari extract from file ya. Move file to base 64, oke? Nggak perlu ada yang diganti ya. Habis itu kita coba test step. Kita udah mendapatkan si data base 64-nya di sini. Sekarang kita akan ubah base 64 menjadi sebuah file gitu ya. Jadi kita bolak-balik. Kita pilih convert. Nah, dia ada convert to file. Kita pilih yang move base 64 string to file. Oke, di sini kita drag and drop aja. Habis itu kita test step. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita udah mendapatkan meme type-nya image JPG. Dia sudah berubah menjadi gambar. Nah, ini bisa langsung kita kirimkan ke OpenAI untuk dianalisis gambarnya. Ini data, kita coba tes step. Sudah berhasil, sudah dianalisis gambarnya. Selanjutnya adalah menghubungkan dengan si AI agent-nya. Kita pindahin. Kita nyalakan dan kita hubungkan. Yang itu tadi, kita langsung hubungkan aja ke AI agent-nya. Nah, di sini, di AI agent-nya, ini harus ada perubahannya. Jadi, kita akan mengecek ya. Jika terdapat sebuah teks, maka gunakan teksnya. Jika tidak, maka ambil konten dari OpenAI model kita yang analyze image, yang di sini ya. Kemudian, untuk sistem message-nya, nah ini gue ada sedikit update ya untuk prompt-nya. Nanti gue bakal bagiin juga dokumen ini, docs-nya, berupa isinya prompt. Nanti teman-teman bisa cobain prompt-nya.
Oke, itu aja teman-teman untuk improvement-nya, ya, untuk update-nya. Jadi kita ada sedikit update ya, supaya si AI agent-nya ini bisa menerima gambar. Sekarang waktunya kita cobain workflow-nya ya. Di sini gue udah buka, gue udah refresh juga si Telegram-nya. Ini gue udah kosongin juga ya si Google Sheets-nya. Sekarang gue bakal kirimin beberapa sampel gambar yang udah gue siapin. Oke, di sini gue bakal masukin nota pembelian Shopee ya. Oke, kita lihat. Oke, dia lagi running nih. Oke, nah ini udah berhasil ya. Sudah dicatat nih pembayaran untuk Samsung SSD ya, nominalnya 1.500.000 dan kategorinya elektronik ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, ini untuk bukti transfer ya. Kita coba. Untuk pembelian dimsum ya, seharga 15.000 kita lihat. Oke, dia lagi running. Oke, di sini terhitung sebagai pengeluaran ya. Keterangannya pembayaran untuk dimsum seharga 15.000, kategorinya makanan. Oke, mungkin kita coba yang dokumen ya. Kita coba yang file. Kita ambil yang ini. Kita send. Oke, dia sedang running. Kita tunggu ya. Mungkin karena dia ada proses gambar ya, maka dia sedikit lebih lama nih. Oke, sudah tercatat jenisnya pengeluaran, pembayaran ke toko kopi tuku, nominalnya 30.000, kategorinya makanan. Oke, sekarang kita coba kalau misalnya kita inputin teks biasa ya. Belanja sayur minggu ini 100.000. Oke, sudah tercatat belanja sayur minggu ini seharga 100.000 ya. Jadi bisa menerima dokumen, gambar, ataupun juga teks. Sekarang kita coba untuk masukin pemasukan ya. Misalnya gaji bulanan, contoh 100 juta ya. Oke, sudah masuk dia jadi pemasukan ya, gaji bulanan senilai 100 juta ya, kategorinya gaji. Oke, segitu aja teman-teman, sistem kita udah berjalan dengan baik. Nah, kalau kalian suka sama videonya, bisa di like aja. Kalau misalnya menurut kalian bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.